Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Risdianto dari UIN, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini, I'd like to share my knowledge dealing with three sides of the literary world: authors, literary works, and readers. Jadi pada kesempatan ini, sebagai materi kuliah untuk mahasiswa saya, dan berkahnya untuk semua yang nonton di channel ini, saya akan menjelaskan tentang tiga sisi dunia sastra. Tiga sisi yang tidak bisa terpisahkan, yaitu pengarang atau the authors, kemudian karya sastra atau literary works, kemudian readers sebagai pembaca. Kemudian kita lihat pada gambar ini. Gambar ini mungkin complicated ya, tapi sebetulnya sederhana. Jadi yang namanya literary works, apakah itu poetry atau poems ya, puisi, apakah short story, cerita pendek, novel ya, novel, dan drama atau play, itu mesti ada authornya, ada pengarangnya gitu, ya. Nah, kalau puisi ada yang nulis, kalau short story ada pengarangnya, kalau drama ada screen makernya ya, ada orang yang membuatnya ya. Nah, kalau pertama pada sisi penulis ya, seorang penulis mesti mendapatkan inspiration, intuition, atau creative process. Each one has his or her own style and tone ya. Jadi setiap sastrawan itu unik dan mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang tersendiri ya. Seperti J.K. Rowling yang menulis Harry Potter, dia adalah pakar atau sudah membuat riset tentang cerita-cerita hantu ya, cerita-cerita mistis di Eropa Timur, di gereja-gereja tua ya. Jadi Harry Potter itu adalah hasil riset sebetulnya ya, hasil pengamatan yang lama. Jadi bukan ngarang begitu saja, tetapi berdasarkan pengalaman, intuisi, creative proses, dan sebagainya. Dan itu adalah humanitat atau refined soul ya. Jadi karya sastra yang baik itu memberi pencerahan, memberi inspirasi, memberi pelajaran tentang kemanusiaan. Jadi bukan sekedar wishful thinking ya. Wishful thinking itu hanya untuk memuaskan nafsu atau keinginan sesaat ya. Misalnya FTV sinetron yang menampilkan orang yang mudah sekali mendapatkan uang atau terlahir di tengah keluarga kaya ya. Kalau tampan ya tampannya kebangetan, kalau cantik cantiknya terlalu cantik dan sebagainya. Nah, itu keinginan manusia yang tidak terpenuhi itu akan ada di situ ya. Kalau orang membaca majalah Femina atau majalah Sarinah ya, majalah-majalah wanita itu isinya itu tentang wishful thinking ya, termasuk film India itu mesti rumahnya besar, mewah. Padahal saya pernah ke sana itu ya slumdog area, daerah miskin, daerah kumuh, gap antara kaya miskin luar biasa itu. Jadi itu karya-karya yang menurut saya tidak termasuk sastra ya, karya-karya populer ya. Nah, ini pada literary works ini ada kaitan dengan authors dan readers ya. Readers itu homo ludens ya, to play, to imagine, to be creative. Nah, itu sisi pembaca juga penting ya. Jadi karya sastra kalau sudah dirilis itu sudah milik pembacanya ya, bukan milik penulisnya gitu. Ya, sebetulnya begitu. Nah, nanti di slide-slide berikutnya akan saya tunjukkan analisis karya sastra yang masuk kategori sastra itu yang seperti apa. Oke, authors ya. Literary works were not created from nothingness. Karya sastra itu tidak diciptakan dari ketiadaan ya, mesti ada keresahan ya. Mesti ada kegalauan, mesti ada trauma masa kecil, mesti ada kritik sosial ya. Jadi sastrawan ketika menuliskan sastra bukan sekedar nulis gitu, tapi ada inspirasi-inspirasi. Bukan dari nothingness atau kekosongan ya. As homo ludens, each author has his or her own style and tone.
They show their inspiration, intuition, and creative process. Ya, sebagai makhluk yang suka bermain, penulis punya style ya, punya gaya dan tone, tekanan tersendiri. Mereka menunjukkan inspirasi, intuisi, dan proses kreatif. Ya. It should be originated from the restless soul, dark, bittering experience, something very individual, monumental for the author. Ya. Jadi seringkali itu dari jiwa yang resah, pengalaman yang gelap, yang menyakitkan, sangat individual, monumental, ya, sangat spesifik, ya. Ya, contohnya Gesang menyanyikan, membuat lagu tentang Bengawan Solo. Itu gambaran keindahan kota Solo sebetulnya. Ya, ada istri saya punya teman ya, waktu merantau ke tempat Pak D-nya di Medan itu ada orang Medan katanya penasaran sekali dengan Bengawan Solo. Ketika dia sampai di Solo katanya ini sungai apa, nggak ada indah-indahnya sama sekali ya. Kayak sungai kambing, katanya ada sungai kambing di Medan. Jadi itu eh, yang membuat lagu itu yang punya emotional experience itu. Jadi bukan orang lain. Kemudian ada Didi Kempot itu lagu Stasiun Balapan itu ya saya bolak-balik ke stasiun balapan ya biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa ya. Ya, tapi karena itu cerita berpisah dengan kekasihnya gitu lah, itu menjadi sangat menarik ya. Nah, saya juga hampir tiap hari lewat Bengawan Solo ya, lewat Jembatan Juru gitu. Tapi ya biasa aja. Jadi penulislah yang punya inspirasi, punya intuisi sehingga menghasilkan karya itu ya. Sementara kita ini kalau pembaca tidak memiliki pengalaman yang sama ya nggak akan tertarik ya. Hamlet, Romeo Juliet, Macbeth by William Shakespeare ya. Dan Oliver Twist by Charles Dickens, The Old Man and the Sea by Hemingway, The Poems of Robert Frost, To Kill a Mockingbird by Harper Lee, itu contoh-contoh keren ya. It is a must read ya, wajib dibaca, wajib diketahui ya. Bukan drakor-drakor aja ya. Oke, nah ini tak kasih contoh cerita ditulis tahun 1960 oleh Harper Lee. Ini kayaknya nama cowok ya, padahal ini wanita ya. Penulis wanita yang menulis karya satu-satunya ya. Saya juga heran ya, biasanya penulis itu mesti menulis 5 karya, 10 karya begitu ya. Nah, tapi ini nulis cuma satu ya. Satu dan bestseller. Satu bestseller mendapatkan Pulitzer Prize karya jurnalistik terbaik tahun 1961. Jadi ini cerita tentang settingnya di kota Macomb, Alabama, kota yang kalau dicari di peta ya enggak ada. Kalau Alabamanya ada, betul nama kayak federal ya, provinsi ya, atau negara federal Amerika. Settingnya Great Depression 1930 ya. Jadi Amerika pernah mengalami resesi ekonomi luar biasa tahun 1930. Ini cerita tentang Atticus Finch, seorang duda dan pengacara, punya 2 anak namanya Jeremy Finch atau James dan umur 10 tahun, dan anak perempuan ya namanya Scott atau Jean Louis Finch ya. Gadis kecil berumur 7 tahun. Jadi ini main karakternya adalah Atticus Finch dan diceritakan oleh anak perempuannya umur 7 tahun itu, namanya Scott tadi. Jadi ini novel kemanusiaan bagaimana Atticus Finch seorang pengacara membela orang kulit hitam ya, namanya Tom Robinson, orang yang tidak bersalah dituduh memperkosa seorang wanita kulit putih ya. Dan Atticus Finch itu bermusuhan dengan masyarakat kulit putih yang menjadi sesama kulit putihnya gitu ya. Jadi ini cerita tentang bahwa prejudice, prasangka itu kadang membutakan mata hati seseorang ya. Jadi kenapa terjadi ketidakharmonisan di masyarakat karena orang selalu melihat secara stereotip ya. Kalau orang Cina itu pelit, orang Jawa pemalas ya, orang India pandai menipu. Nah, itu
namanya stereotype yang a false general assumption ya. Asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak bisa bahasa Jawanya dikebiah-uyah ya. Ini cerita yang katanya emas read after Bible bagi orang Kristen ya. Nah, buku kedua yang wajib dibaca setelah Injil bagi orang Kristen itu cerita ini ya. Kemudian cerita Oliver Twist. Ini ditulis oleh Charles Dickens. Charles Dickens itu sangat terkenal ya, banyak sekali novel-novelnya. Nah, salah satu yang menarik buat saya adalah Oliver Twist ini karena ini juga ada filmnya ya, sering diputar di televisi. Oliver Twist ini kisah seorang anak yatim ya, ibunya sudah meninggal dan dia tinggal di rumah yatim piatu. Dikelola oleh seorang wanita jahat ya, yang hanya mau ambil keuntungan dari anak-anak itu dengan bantuan pemerintah ya. Jadi orang LSM tapi jahat ya. Ya, jadi Oliver itu sering dipukul, sering dikasih makan yang tidak enak dan kurang jumlahnya. Dan Oliver itu paling sering menggalang teman-temannya untuk melawan ibu pemilik itu rumah yatim itu. Nah, akhirnya Oliver melarikan diri dari rumah yatim itu dan akhirnya bergabung dengan gerombolan copet ya. Gerombolan copet dipimpin oleh Fagin ya. Fagin ini adalah orang Yahudi ya. Jadi penjahat Yahudi ya. Dan ini adalah kritik terhadap Yahudi sebetulnya dan dikatakan karya sastra yang menyerang Yahudi sebagai antisemit ya. Jadi karya yang monumental menyerang Yahudi gitu. Jadi Yahudi digambarkan sebagai penjahat. Nah, ternyata nanti banyak sekali kisah-kisah heroik di situ, kisah pelarian Oliver hampir tertangkap polisi, bergabung dengan penjahat lagi dan sebagainya, sampai Oliver akhirnya ditemukan oleh orang kaya itu ya. Nah, ternyata orang kaya itu masih saudara sama ayahnya Oliver yang telah meninggal itu ya. Nah, jadi itu ceritanya happy ending akhirnya, tapi awal ceritanya itu begitu menyedihkan tentang kondisi anak-anak ya, anak-anak yang bekerja melampaui batas ya pada masa revolusi industri. Jadi Oliver Twist itu bercerita tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Inggris, perbedaan kelas sosial yang luar biasa antara kaya dan miskin, pemodal dan pengusaha dan buruh ya. Itu kalau di short storiesnya Oscar Wilde itu Happy Prince ya. Nah, nanti bisa dibaca cerita Happy Prince tentang patung yang bisa berpikir ya. Patung yang bisa bercerita melihat kesedihan-kesedihan yang terjadi di negara-negara yang dikatakan negara industri maju ya. Oke, seperti itu ya. Next, cerita tentang The Old Man and the Sea by Hemingway. Ini cerita tentang seorang nelayan ya. Seorang nelayan yang suka mancing ya. Jadi dia ketemu ikan paus ya, ikan merlin atau apa ikan paus. Jadi ini sebetulnya novel filsafat ya. Jadi filsafat namanya eksistensialisme. Jadi sudah banyak skripsi tentang itu ya. Jadi eksistensialisme tentang keberadaan manusia dengan alam, dengan Tuhannya seperti apa. Dan ini sebenarnya cerita tentang orang ateis ya. Nah, ketika nelayan ini mancing, kemudian perahunya ditendang oleh ikan besar itu, jika dia tenggelam, dia berkata, "Wahai Tuhan, sebetulnya aku tidak percaya dengan Engkau, tapi jika Engkau memang ada, tolonglah saya." Ya. Bagi seorang teis, seorang beragama, ini merupakan pelecehan sebetulnya. Ya. Tapi kita juga harus bisa memahami bahwa di dunia ini banyak orang ateis sebetulnya. Ya. Di Eropa, Amerika itu banyak orang ateisnya. Ya. Jadi pemikiran orang ateis itu ya lucu tadi itu. Wahai Tuhan, jika kamu memang ada, tolonglah saya. Jadi dalam kondisi yang orang tenggelam mau mati ya di dalam tenggelam di lautan ya masih mengklaim ya, wahai Tuhan, jika Engkau ada. Nah, ini kalau suka dengan filsafat seneng ya, cerita-cerita kayak gini itu menarik ya. Oke, next yang ini sudah tahu semua, Harry Potter ya, J.K. Rowling. Nah, itu satu buku sampai 500 halaman ya.
dan menjadi termasuk karya paling bestseller seluruh dunia itu ya. Jadi sebetulnya kalau anak kecil membaca buku 500 halaman itu kan ya enggak tertarik ya. Tapi ada film dan sebagainya itu memang sangat imajinatif dan sangat rumit ceritanya itu. Ya, menarik sekali ya. Nah, ini masuk sastra atau enggak sebetulnya. Nah, ini menjadi bahan diskusi. Sebetulnya Harry Potter itu memberi pencerahan apa ya. Silahkan komen di bawah. Apakah cerita Harry Potter itu karya komersial atau karya sastra. Kalau karya sastra itu timeless ya, akan dibahas, diulas oleh ratusan ribuan literary critics atau kritikus sastra ya. Tapi kalau Harry Potter itu kan lebih ke karya ya, karya populer, karya yang fantastis ya, dan lebih ke merchandise-nya ya. Apa itu kayak misalnya Spider-Man atau Batman yang ada mainan-mainannya atau ada merchandise-nya dan sebagainya. Nah, itu memang menarik, tapi dari segi filsafati atau dari segi pencerahannya apa itu masih ya mungkin perjuangan seorang anak muda untuk membela kebenaran dan sebagainya. Tetapi apakah insight yang didapat itu masih debatable ya. Oke, berikutnya adalah puisi seorang penyair Amerika terkenal namanya Robert Frost, The Road Not Taken ya. Kalau terjemahnya jalan yang tidak dipilih ya. Tahun 1916 ya. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as far, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there, had worn them really about the same. Ya, ya. Jadi ini cerita tentang orang yang berada pada dua pilihan ya. Dua jalan menyimpang di hutan kuning. Dan maaf aku tidak bisa mengambil keduanya. Jadi ketika orang itu membuat pilihan-pilihan, maka pilihan-pilihan itu harus dibuat itu. Nah, nanti pada lanjutan dari bait-bait selanjutnya tentang bahwa si pengelana traveler itu mengambil a less traveled by road ya. Jadi seorang yang sukses itu adalah orang yang bisa menentukan jalan hidupnya, jalan karirnya, jalan jodohnya, jalan perjuangan hidupnya, ya, jalan kebahagiaannya itu ada pilihan-pilihan yang kadang tidak banyak dilalui oleh orang lain, ya. Dan itulah bedanya kita ini dengan orang lain, itu bedanya di situ, ya. Jadi setiap orang punya jalan kesuksesan sendiri-sendiri dan orang itu harus memilih, ya. Jadi ini cerita ini backgroundnya adalah Robert Frost memilih menjadi penyair ketika orang-orang di kampungnya ingin jadi petani, ya. Nah, padahal saya kira stereotip di Indonesia juga sama, penyair itu cenderung orang nggak punya uang, ya. Cenderung dianggap pengangguran, nggak jelas, ya, madesu, masa depan suram dan sebagainya. Ya, jadi ketika semuanya ingin jadi petani dan ada anak yang ingin jadi penyair itu suatu keunikan tersendiri. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Nah, ini yang menarik ya. Aku akan mengatakan ini sambil menghela nafas. Di suatu tempat berabad-abad kelak, dua jalan bercabang di dalam hutan, dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui. Dan hal itulah yang membuat semua perbedaan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau orang berani mengambil resiko, mengambil jalan yang jarang dilalui, yaitu. Dan itulah yang membuat semua perbedaan. Jadi cobalah dalam hidup itu kita ini punya tujuan yang jelas itu. Nah, bukan ikut-ikutan dengan orang lain ya. Ketika orang Jawa terutama ya, itu kalau orang buka warung seluler semuanya buka. Ketika orang itu jualan gelombang cinta,
tanaman hias semuanya ikut-ikutan gitu. Ketika ada yang jual es teh jumbo, semuanya jual es teh jumbo. Nah, jadi kayak nggak punya saya ini, saya sukanya ini, nggak punya distingsi gitu loh. Ya, jadi ketika mengambil satu jalan, satu keputusan itu kadang hanya ikut-ikutan orang lain ya. Nah, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi eh, pejabat publik. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan itu kadang-kadang bukan karena keinginan sendiri, tapi karena mengikut orang lain. Nah, ini tidak tepat sebetulnya, karena setiap orang punya jalan kesuksesan sendiri dan beranilah took the one less traveled by, and that has made all the difference. Oke, road not taken itu sudah banyak di internet, bisa diambil. Salah satunya ini linknya. Nah, kemudian, what do you think about the creative process of J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, Habibur Rahman El-Shirazi, who wrote Ayat-Ayat Cinta, and Andrea Hirata, who wrote Laskar Pelangi, ya. Jadi coba tulis komen di bawah tentang proses kreatif apa kira-kira itu. Jadi, tapi kita harus mengenal biografi penulisnya ya. Kalau Habibur Rahman El-Shirazi itu kan memang S3 di Mesir ya itu. Jadi yang diceritakan itu memang hal-hal yang dia alami gitu. Ya, pernah beliau bercerita tentang penjara di Mesir. Padahal belum pernah ke sana gitu. Itu ada kawan-kawannya yang protes. Belum pernah ke penjara Mesir kok bisa cerita lah kan kita bisa menggunakan data internet, bisa berimajinasi begitu. Jadi penulis itu sebenarnya kadang-kadang tidak harus sampai ke tempat-tempat itu, tapi punya imajinasi yang plausible atau logical buat pembacanya. Termasuk Andrea Hirata yang menulis Laskar Pelangi itu kan tentang keinginan dia menjadikan pendidikan untuk merubah masyarakat Indonesia dan guru itu dihargai. Ya, itu ceritanya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dia sendiri terhadap ibu muslimah yang guru idolanya itu. Ya, dan itu menurut perasaan saya lebih menyentuh kalau membaca novelnya daripada melihat filmnya. Jadi baru lihat bab 1 di buku itu sudah di novelnya sudah membuat kita menangis karena sekolah yang mau bubar karena muridnya itu targetnya 10 tapi hanya 9 dan datanglah anak laki-laki yang berkaki bentuknya X gitu ya. Ya luar biasa, cerita yang sangat menyentuh ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi literary works itu terkait dengan authors, tapi juga masuknya ke readers juga ya gitu. Nah, kemudian cerita itu bisa dilihat dari elemennya, unsurnya, plot, alur cerita, karakter, ada tokoh utama, tokoh peran pembantu, setting itu tempat, waktu, point of view, orang pertama, orang ketiga, ya. Ada tema atau moralnya, ada tekanannya, ada gaya. Nah, itu bisa dilihat dari ilmu-ilmu ini. Sosiologi sastra, Lucian Goldman, Philosophy and Religion, tentang tadi eksistensialis tadi. Kemudian psikologi sastra, jadi kejiwaan main karakternya dilihat dari segi ilmu jiwa, pakai teori Sigmund Freud, Gustav Jung, Alfred Adler, dan sebagainya. Ya. Kalau tertarik dengan teori Alfred Adler, saya bisa cerita karena skripsi saya tentang inferiority complex on Silas Marner in the novel of Silas Marner. Ya itu. Jadi karakter fiksi tapi dilihat dari teori psikologi. Okay. Literary works, A Thing of Beauty is a Joy Forever. John Keats in Endymion, 1917, said that a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. Jadi yang namanya sesuatu yang indah, karya sastra itu sesuatu yang indah, akan adalah kebahagiaan yang abadi. Keindahannya tidak akan menurun atau berkurang dan tidak akan hilang menuju nothingness tadi. Good literary works, poems, short stories, novels, play, drama should be dulce et utile, ya, entertaining and gives benefit. Jadi bukan hanya menghibur kayak Harry Potter tadi, tapi seharusnya ada benefit, ada inspirasi, ada pencerahan, ya. High quality literature made us more humanitat, having refined soul, psychological improvement to be a real human. Jadi
karya sastra yang baik itu ada unsur humanitat, ini bahasa Jerman, bersifat humanis, jadi manusia itu lebih peka terhadap kesusahan orang lain, penderitaan orang lain, yaitu punya jiwa yang refine, jiwa yang lebih murni, lebih tersucikan, ya. Ada tazkiyatun nafs, ya. Kemudian psychological improvement, ada perbaikan psikologis untuk menjadi manusia yang nyata, ya. There are several perspectives on literature, psychology of literature, psychology of sociology of literature, psychology of literature, and philosophy religious perspective. Ya, ada Lucien Goldman, teori sosiologi sastra. Jadi nanti karya sastra itu dianggap masyarakat seperti masyarakat yang real. Jadi lokasi penelitiannya ya karya sastra itu. Ya. Nah kalau Freud, Jung, and Adler itu psikologi sastra. Nah itu menarik ya itu. Itu cocoknya di Fakultas Ilmu Budaya, itu memang banyak dibahas ya. Oke, kembali ke gambar ini lagi. Nah, terakhir readers. Readers another homoludens after the authors. Jadi manusia yang suka bermain itu bukan hanya penulis tapi juga pembaca. Readers actually not only the consumers but they have the right to own and interpret literary works. Jadi pembaca bukan hanya konsumen tapi punya hak untuk memiliki dan menerjemahkan karya sastra. Ya. Karya sastra William Shakespeare, kayak Hamlet, Othello, Romeo and Juliet punya ribuan interpretasi dalam beberapa abad. Ya. Karena karya sastra yang baik itu sifatnya abadi, maka karya sastra yang bernilai tinggi itu beda dengan karya komersial yang which easily got euphoria of large masses then it is forgotten. Jadi kalau karya kayak film-film itu kadang orang senang nonton, yang nonton jutaan orang misalnya, tapi habis itu dilupakan, itu karya komersial. Jadi hanya keinginan sesaat saja. Karya sastra itu timeless ya, bersifat abadi. Literary works are the media of catharsis resulting the pathos sympathy of the readers, not just fulfilling wishful thinking ya. Jadi karya sastra yang baik itu ada katarsis, ada pencucian jiwa ya. Ya, resulting the pathos or sympathy of the readers. Jadi ketika selalu orang itu kalau melihat di film itu ingin hero-nya itu menang. Ada perasaan gitu. Karena di masyarakat sering terjadi kayak film Spider-Man itu, kenapa polisi selalu datang belakangan gitu. Nah, di film Batman juga begitu. Jadi kayaknya masyarakat itu merindukan superhero. Nah, kenapa superhero-nya bukan aparat pemerintah gitu loh. Ya, jadi itu. Jadi ini kayak katarsis ya. Jadi di dunia nyata mungkin tidak terwujud, tapi di film itu bisa diwujudkan di cerita-cerita itu. Bahwa kebenaran itu selalu menang itu ya. Papa Zola ya. Pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Jadi itu kayak apa ya, orang tuh senang dengan itu. Nah, kalau ceritanya anti klimaks, lakonnya kalah ya. Ada superhero melawan iblis, tapi superhero dibunuh oleh iblis, itu kita nggak terima kan. Jadi nggak ada katarsisnya, malah jengkel ya. Oke, jadi wishful thinking tadi saya sudah cerita bahwa keinginan manusia yang tidak terpenuhi tapi diwujudkan dalam cerita. One unique rule, Arswindat Miloto said, once a work of literature is released, the author has no right of giving soul or the only interpretation. It is the right of readers to own and interpret it. Once funny story, when Harry Potter grown to be very famous all over the world, and the fans love to see the chemistry between Ron Weasley and Hermione Granger, J.K. Rowling said that actually she wants to make Harry Potter and Hermione Granger as lovers. This triggered the anger of the avant-garde fans. Ya. Fans, bukan fans. Jadi J.K. Rowling pernah mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin menjodohkan Ron Weasley dia ingin menjodohkan Harry Potter dan Hermione Granger. Padahal publik sudah tahu ceritanya kan, Ron Weasley itu menikah dengan Hermione Granger yang cantik dan pintar itu. Sementara Ron itu agak-agak gimana itu, agak kurang-kurang gimana itu. Nah, sampai punya anak segala di bagian akhir cerita itu kan punya anak, itu sudah punya anak itu ya. Nah, itu. Jadi itu membuat marah itu. Yang namanya cerita fiksi kok bisa membuat marah pembaca itu gimana itu. Jadi terlalu masuk orang itu dengan cerita itu,
kayak sudah berjodoh baik antara Ron Weasley dan Hermione Granger, tapi jika Ron bilang, wah saya sebenarnya nggak pengen ceritanya mau saya ubah, itu nggak boleh. Ya karena itu tadi sudah dirilis, itu adalah haknya pembaca. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. See you again on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.